Halo sahabat Oculus, terima kasih masih setia menonton channel kita. Jangan lupa untuk share dan berikan komentarmu di channel kita. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, ada pantun ini, Opurus. Danau Toba indah dipandang, di pagar bukit cantik menawan. Terucap kata selamat datang untuk saudara, hati pun senang. Ada 16 halaman. Duduk manis makan delima, ternyata di rumah ada acara. Mari jaga kerukunan umat beragama, ciptakan masyarakat yang sejahtera. Kira-kira seperti itu. Yang saya hormati bapak-bapak yang mewakili kementerian, ada dari Kementerian Dalam Negeri, dari Kumham, dari Kementerian Agama, Bapak Supian Nur, Kementerian Sosial, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan kementerian-kementerian lainnya ya. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Epurus Pendeta Dr. Darwin Lumban Tobing ya, dengan Sekjen ya. Yang saya mulai Epurus ya, merasa bangga dan bahagia dengan adanya acara yang sangat penting dan strategis ini. Saya baru satu kali ini ada kegiatan yang terkait dengan persoalan keagamaan, yang ikut serta memikirkan persoalan-persoalan terkait dengan rencana pemerintah untuk memindahkan pusat pemerintahan. Kenapa itu? Karena selama ini memang yang dilakukan oleh kelompok komunitas dari berbagai community asal usulnya, ada dari kalangan LSM, partai politik, pemuda, dan segala macam. Tapi kali ini khusus dari kalangan para pendeta yang berasal, yang terhimpun di dalam HKBP. Preses yang ada di sini itu teman saya, Pak Ipurus ya. Ibu bapak yang berbahagia ya. Selamat melaksanakan kegiatan ini dan manfaatkan semua pihak ya. Saya mau menyampaikan terkait dengan persoalan ibu kota. Kenapa jadi ibu kota itu ditaruh di Kalimantan Timur? Yang mewakili Kementerian Dalam Negeri, Pak Dr. Imran. Begini ceritanya, ini sebentar cerita saja, kronologinya. Akhir Juli 2019 yang lalu, posisi persentase pemindahan ibu kota itu masih di Kalimantan Tengah. Jadi Kalimantan Tengah itu sekitar 78%, Kalimantan Selatan sekitar 13,4%, Kalimantan Timur sisanya. Dari 5 calon yang direncanakan dalam kajian, yaitu Lampung Timur, Sulawesi Barat, Mamuju, kemudian Kalimantan Tengah, Timur, dan Selatan. Jadi kenapa jadi bobotnya masih Kalimantan Tengah? Karena komponen sejarah itu bobotnya besar. Jadi 50% lebih komponen sejarah itu yang menentukan. Jadi sisanya lain itu adalah komponen-komponen lain. Jadi ketika selesai rakor Karhutla, kebakaran hutan dan lahan, tanggal 6 Agustus, saya diundang oleh Bapak Presiden
di ruangnya, di ruang kerja. Baru tahu ruang kerja presiden itu di istana itu kecil. Dalam hati saya, saya nggak mau kerja di sini. Ini dalam hati saya. Kecuali aku bilang dibangun yang baru yang besar, nah baru saya mau kerja. Dalam hati saya aja dah, gitu. Bicaralah soal rencana panjang kita cerita. Jadi saya cerita, Pak, dimanapun Bapak mau tetapkan ibu kota Kalimantan Timur akan dukung sepenuhnya. Mau ditetapkan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Selatan, Utara, dan Kalimantan Timur, pasti kami akan dukung. Bapak jangan ragu. Karena Kalimantan Timur itu menurut saya, ini mungkin lebih kepada subjektif, bahwa Kalimantan Timur itu adalah salah satu provinsi yang taat, setia, dan patuh kepada NKRI. Apa itu maksud Pak Isran? Ya, kan sejak merdeka, salah satu sumber pembiayaan pembangunan negara ini minyak yang berasal dari Kalimantan Timur, yang pada saat itu kita warisi dari perusahaan Belanda yang namanya BPM, Borneo Petroleum Maskapai, BPM. Itu besar sekali perannya dalam pembiayaan negara. Yang kedua, tahun 70-an muncul perkayuan. Kayu-kayu yang berasal dari Kalimantan Timur, kayu yang terbaik dengan volume yang terbesar. Bahkan hasil asosiasi perusahaan kayu di Kalimantan Timur itu membangun gedung termegah zaman Orde Baru yang namanya Manggala Wana Bakti. Itu bukan dana APBN, dibangun dari dana asosiasi perusahaan kayu. Sampai sekarang masih termegah di ibu kota. Kemudian tahun 2003 awal mulai batu bara dari Kalimantan Timur. Sampai sekarang produsen batu bara asal Kalimantan Timur mencapai lebih kurang 60% dari seluruh produksi batu bara di Indonesia dengan kualitas yang tertinggi. Itu semua. Dan itu tidak banyak manfaatnya bagi masyarakat Kalimantan Timur, produksi-produksi tadi, baik minyak, kayu, dan batu bara. Sekarang juga akan menyusul Sumatera Utara produksi CPO, kelapa sawit. Nah, dengan adanya kekayaan alam seperti itu, rakyat dan pemerintah Kalimantan Timur tetap ikhlas, tidak ingin macam-macam. Kita tahu, mohon maaf ya, sumber daya alam yang besar di Aceh mau merdeka. Riau dengan sumber daya alam yang besar juga telah membentuk kaukus kemerdekaan. Papua sudahnya dengan sumber daya alamnya. Bukan ada sumber daya alam yang memadai, mau merdeka. Madura tuh garam aja mau merdeka. Itu bukan sebuah keinginan yang bisa terwujud, hanya sebuah ekspresi merasa ketidakadilan diberlakukan, mungkin merasa oleh pemerintah pusat. Mungkin dengan sejarah mungkin ada yang ingat bahwa Madura mau merdeka. Tapi saya ingat benar itu ada rencana mau merdeka. Nah, Kalimantan Timur dengan kondisi seperti itu, kalau merasa tidak puas, merasa perlu dilakukan koreksi, melakukan upaya-upaya. Tahun 2010 Bapak Awang Faruk sebagai gubernur berjuang untuk menjadi sebuah pemerintahan daerah yang khusus, otonomi khusus namanya. Akhirnya juga ditolak.
Dengan ditolaknya itu tidak ada kekecewaan dari masyarakat Kalimantan Timur. Kemudian revisi gugatan kepada Undang-Undang 33 2004 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ditolak juga oleh Mahkamah Konstitusi. Lagi-lagi tidak kecewa, sangat kondusif. Di seluruh Kalimantan, khususnya di yang paling kondusif, tidak pernah terjadi konflik antar komunitas agama dan sara, tidak pernah terjadi. Jadi ini yang saya sampaikan, dan beliau kelihatannya paham. Ini Pak Jokowi kayaknya seperti bukan orang Jawa, seperti orang Batak. Batak itu kan sama dengan orang saya, orang Kutai. Pokoknya jalan-jalan iya, tapi beliau pokoknya jalan. Lalu gimana Pak Isran? Terserah Bapak mau tetapkan, tapi Bapak harus segera umumkan itu. Ini kayaknya sepertinya gubernur perintah presiden. Cuma gimana ya caranya mengumumkan? Karena ini kita berhadapan dengan anggota DPR RI. Beliau menyampaikan di situ, sampai ke sana beliau. Faktor-faktor psikologi bangsa, faktor-faktor psikologi komunitas, dan faktor psikologi kelembagaan beliau paham. Kalau Bapak mau, begini saja. Bapak umumkan tengah hari, pagi Bapak bikin surat. Itu saran gubernur. Nah, teman baik mulai dulu, mulai dia wali kota, saya jadi jongos di Kutai Timur. Baik, beliau itu tidak banyak ngomong. Ya, tapi jalan anunya. Kalau saya itu banyak ngomong, beliau tidak banyak ngomong, banyak kerja. Nasibnya jauh lebih bagus dia. Itu memang benar. Tanggal 26 hari Senin Agustus pagi bikin surat, siang diumumkan. Anggota DPR kelepek-kelepek. Itu strategi. Ternyata semua DPR tidak setuju, kecuali salah satu fraksi yang tidak setuju dengan syarat, dan setuju dengan syaratnya. Nah, kira-kira begitulah. Jadi saya sebenarnya tidak pernah meminta kepada Bapak Presiden untuk supaya ibu kota itu di Kalimantan Timur. Walaupun sebenarnya mudah-mudahan juga itu jadi ke Kalimantan Timur. Benar juga jadinya. Nah, jadi begitu saya kira sejarah daripada yang saya tahu. Sekarang ibu kota ini sedang dipersiapkan undang-undangnya ke DPR. Kemudian perpres untuk badan otorita ibu kotanya sudah selesai, tinggal mungkin petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang disiapkan. Kemudian desain lengkapnya sedang dipersiapkan untuk disayembarakan ke dunia internasional. Jadi mungkin ada 2 dari Amerika, pesertanya tertutup ini. 2 dari Eropa, 1 dari Jepang. Tapi saya minta kemarin mudah-mudahan Bapak bisa kita dari Israel. Nah, Israel itu otaknya hebat-hebat. Ya kayak otak orang Batak lah, kira-kira seperti itu. Tapi jangan tersinggung Pak Ayuporus ya. Benar. Ya, selamat datang Pak Wali ya. Ya, enggak apa-apa. Kursi DPRD, DPR provinsi, DPR RI dan sebagainya rame ya. Termasuk kursi presiden dan wakil presiden. Sampai di mana saya tadi ini? Israel, Pak. Israel. Kenapa Israel? Ternyata ada 3 pemindahan desain yang ibu kota di seluruh dunia itu, ada 3 dari Israel. Jadi kalau saya sebenarnya tidak ada masalah dengan saya. Kalau saya jadi presiden,
atau jadi wakil presiden saja, saya akan buka hubungan diplomatik dengan Israel. Kenapa? Penting, selama ini kita diam-diam melakukan kerjasama ekonomi, kerjasama teknologi. Sejak beberapa waktu yang lalu, semua produk-produk batu bara yang kelas prima itu diekspor ke Tel Aviv untuk peleburan metalurgi. Jadi kapal-kapal yang sejenis Capesize itu ke sana. Kemudian teknologi-teknologi lain, termasuk teknologi militer, banyak kita gunakan dari Israel. Lalu kenapa kita tidak mau membuka hubungan diplomatik? Itu yang jadi persoalan yang saya sendiri sampai sekarang belum paham. Soal agama, tidak ada urusan agama antara Palestina dengan Israel, nggak ada. Itu urusan politik. Mestinya Indonesia dalam tanda petik bahwa umat Islam terbesar di dunia, perannya di sana harus besar. Mestinya berperan besar dalam rangka bagaimana merealisasikan terjadinya sebuah negara Palestina yang selama ini kan Israel tidak setuju. Lalu kita misalnya mau meminta kepada Israel yang tanda petik sebagai musuh, tidak pernah dalam sejarah musuh mengikuti saran musuh. Ya, nggak pernah. Cuma kalau kita berteman, Mr. Prime Minister Benjamin Netanyahu, I'm as a President Republic of Indonesia and your close friend. Itu bahasa Tarutung. Kita berteman dengan baik secara psikologi itu beda dengan bukan teman musuh. Pasti akan didengarkan. Oh, Mr. Presiden, ini ceritanya GR. Mr. Presiden, kami tidak merasa aman kalau Palestina merdeka. Oh, kalau soal itu Indonesia yang menjadi pengaman saudara di negara Anda. Harus ada jaminan karena sebagai teman. Maksud saya seperti itu. Ya, nasib aja enggak jadi presiden. Sebenarnya saya sudah lama jadi presiden itu urus. Cuma belum ada gempa bumi. Kalau ada gempa bumi, matian yang lain itu semua, termasuk yang di ruangan ini, saya hidup sendiri, maka peluangnya besar. Nah, seperti itu. Negara kita harus bangun kebersamaan, kesetaraan, tidak perlu kita kelahi. Apalagi di negara kita tidak perlu antar agama gosok gesek gasak, nggak bisa, nggak lagi sekarang. Kalau ada yang berdasarkan perintah agama begitu salah. Kalau yang mengatakan bahwa itu adalah karena untuk mendapatkan sebuah surga dan mati syahid, salah. Yang pasti mati sakit. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi saya terima kasih kepada semua pihak ya, yang dalam hal ini memberikan dukungan yang kuat terhadap rencana pemindahan pusat pemerintahan ya, nantinya itu. Dan saya tidak pernah bicara kemana-mana. Kenapa? Karena saya menganggap ini ibu kota kebanggaan bangsa Indonesia, kebanggaan anak bangsa Indonesia, dan itu merupakan milik negara dan anak bangsa, milik daripada negara-negara seluruh dunia, ibu kota itu. Kenapa selama ini ibu kota negara kita itu
adalah warisan Belanda. Batavia, sebuah kota pelabuhan Jakarta itu, yaitu tempat pelabuhan transit dari Eropa ke Batavia, Batavia ke wilayah timur Indonesia untuk mencari rempah-rempah, dikapalkan di situ kemudian dibawa ke Eropa. Nah, kalau ini adalah karya anak bangsa asli dan sebuah wujud dalam secara demografis dan geografis, ini adalah sebuah Indonesia sentris. Jadi saya pernah terbang mencoba saja dulu waktu sekitar beberapa waktu yang lalu dari Balikpapan ke barat, dari Balikpapan ke Banda Aceh itu 3 jam 10 menit lah, kira-kira 5 menit begitu. Kemudian utara selatan yang ada bandaranya ke selatan adalah Surabaya, itu 1,5 jam kurang sedikit. Kalau ke utara Manado itu juga 1,5 jam. Kalau nanti ukurannya bandara itu di Sepinggan sekarang kita lakukan. Jadi ada berada di tengah-tengah. Dan memang filosofi daripada pembangunan ibu kota di Kalimantan itu adalah memang disebut dengan Indonesia sentris. Jadi Indonesia terpusat untuk menjadi sebuah kawasan yang bernuansa keadilan. Jadi kira-kira seperti itulah ceritanya. Dan sekali lagi saya atas nama pemerintah dan rakyat Kalimantan Timur mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang dalam hal ini memberikan dukungan. Tadi Evorus Pendeta Dr. Lumban Tubing, Darwin Lumban Tubing, kita mau terima dulu informasi. Kemudian kalau sudah diterima, mau ditolak kan nantinya. Jadi ya begitu. Di sini banyak orang Batak, Pak Pendeta, banyak orang Batak. Di mana-mana ada orang Batak. Sampai ke desa-desa pun ada orang Batak. Tapi berbeda Batak dalam bahasa Kutai dan Banjar. Kalau Batak itu ditarik, Batak, itu ditarik. Jadi kalau ada perahu yang kandas, nah itu Batak. Ya, saya kira itu aja. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mohon maaf kalau kurang yang berkenan, bahasa saya bahasa yang tidak terlalu bagus. Bahasa saya bahasa yang mirip-mirip orang Batak. Tapi hatinya sama, lembut. Kalau sudah hati kita tidak lembut, matilah kita semua. Ya, karena dia sudah lagi tidak di darah dan sel yang bergerak mengaturnya. Terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Om. Namo Buddhaya. Salam.